Halo teman-teman, setelah liburan kita bertemu kembali dalam materi terakhir bangun ruang sisi lengkung. Bersama saya ikan kecil ikan, check it out. Oke, kita akan membahas tabung dan kerucut terlebih dahulu. Perhatikan bentuk tabung berikut ini ya. Nah, ini adalah bentuk tabung. Apa pengertian tabung menurut kalian? Oke, kita lihat di sini. Tabung itu terdiri dari betul, ini ada sisi alas dan sisi atas, kemudian di sini ada sisi selimutnya. Jadi tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang kongruen dan sejajar serta bidang lengkung yang berbentuk persegi panjang. Betul. Sisi tabung terdiri dari sisi alas dan sisi atas yang berupa lingkaran. Betul, yang kongruen. Sisi lengkungnya berupa persegi panjang. Jari-jari dan diameter. Perhatikan anak-anak, garis OA, garis OB, dan garis OC disebut jari-jari alas tabung. Kemudian garis AB disebut diameter tabung. Kemudian apa yang disebut tinggi tabung? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada garis AC, garis BD, dan garis OP. Itu yang disebut tinggi tabung. Kemudian jaring-jaring tabung. Tabung itu terdiri dari dua lingkaran, betul, dan persegi panjang, betul sekali. Jadi jaring-jaring tabung itu adalah bukaan bangun ruang yang terdiri dari dua lingkaran dan sebuah persegi panjang. Nah, ini lebih jelasnya bentuk jaring-jaring tabung. Sekarang kita akan mencari luas permukaan tabung, anak-anak. Luas bagian atas itu lingkaran, PR kuadrat, sama dengan luas alasnya, PR kuadrat. Kemudian luas bidang lengkungnya, ini adalah persegi panjang ya, panjang kali lebar. Nah, panjang persegi panjang ini akan sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 PR, lebarnya adalah tinggi tabungnya. Jadi luas permukaan tabung adalah PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2 PRT ya. Ini luas selimut tabung atau luas persegi panjang tabungnya adalah 2 PRT. Kemudian kita sederhanakan penulisannya menjadi 2 PR dikali dalam kurung ya, R ditambah T. R itu jari-jari, T itu adalah tinggi tabungnya. Oke, perhatikan di sini ada prisma tegak segi 6 beraturan. Kemudian ada prisma tegak segi 12 beraturan. Prisma tegak segi banyak beraturan yang hampir menyerupai tabung. Jadi volume tabung akan sama dengan volume prisma ya, yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran PR kuadrat dikali tinggi tabung. Jadi volume tabung adalah PR kuadrat T. Contoh, di sini ada celengan yang berbentuk tabung dengan tinggi 14 cm dan jari-jari 7 cm. Akan dihias oleh kertas berwarna biru. Hitunglah kertas yang diperlukan untuk menghias celengan tersebut agar semua permukaan tertutupi kertas biru. Berarti kita di sini mencari betul luas permukaan. Luas permukaan tabung adalah 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Pi-nya 22/7, tinggal kita masukkan 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 14. Nah, ini kalian harus bisa menghitung sendiri ya. Jadi menghasilkan 924 cm persegi. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan membahas apa nih kira-kira? Betul. Ini adalah kerucut. Betul. Kira-kira kerucut itu apa ya? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu lingkaran dan bidang lengkung serta memiliki titik puncak. Nah, kerucut terdiri dari sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung. Sisi lengkungnya berbentuk apa? Kita cari tahu nanti. Nah, kita akan pelajari dulu unsur-unsur kerucut. Di sini ada garis OA, garis OB, dan garis OC. Itu disebut jari-jari, betul. Kemudian garis AB disebut diameter alas kerucut dan T adalah titik puncak kerucut. Kerucut juga memiliki garis pelukis atau dilambangkan dengan S ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. TA sama dengan TB sama dengan S. Itu yang disebut garis pelukis ya. Nah, untuk kerucut nanti kita akan banyak menggunakan teorema Pitagoras karena di sini ada segitiga siku-siku. Menurut teorema Pitagoras berlaku S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian jaring-jaring kerucut. Kerucut itu terdiri dari sebuah lingkaran dan bidang lengkung. Kalian ingat bidang lengkung ini disebut betul juring ya. Bentuk jaring-jaring kerucut tadi kita sudah lihat ya. Bentuk jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan juring.
Sekarang kita akan bahas luas permukaan kerucut. Sebelumnya kita akan mencari dulu luas bidang lengkung kerucut. Bidang lengkungnya tadi berbentuk juring lingkaran ya. Luas bidang lengkung kerucut adalah Pi kali R kali S. Ini hasil akhirnya. Kalian boleh pelajari sendiri nanti kenapa bisa memperoleh PRS ya. Dan luas alas kerucut adalah PR kuadrat karena itu luas lingkaran. Jadi luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas juringnya atau luas bidang lengkung. PR kuadrat ditambah PRS. Kita sederhanakan yaitu PR dikali dalam kurung R ditambah S. Kemudian volume kerucut. Perhatikan di sini ada 5 tegak segi 4 beraturan, 5 tegak segi 12 beraturan, dan 5 tegak segi banyak beraturan yang hampir menyerupai kerucut. Jadi volume limas itu akan sama dengan volume kerucut, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita tulis sepertiga PR kuadrat T. Contoh soal, di sini ada tempat es krim yang berbentuk kerucut, akan diisi es krim coklat. Di sini tinggi kerucutnya ada 7 cm dan jari-jari kerucutnya 6 cm. Hitunglah banyaknya es krim coklat yang memenuhi tempat es krim tersebut. Nah, kita cari volumenya. Volume sama dengan 1/3 PR kuadrat T. 1/3, Pi-nya 22/7 dikali 6 dikali 6 dikali 7. Nilai Pi-nya tidak selalu tergantung jari-jari ya. Apabila tingginya kelipatan 7, kita boleh menggunakan nilai Pi-nya 22/7. Sehingga volumenya 264 cm kubik. Kita bahas tentang bola. Di sini yang akan kita bahas ada unsur-unsur, kemudian volume dan luas permukaan. Bola di sekitar kita banyak kita jumpai ya, seperti gantungan kunci, kemudian bola-bola ubi, enak, matahari, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Unsur-unsur bola. Bola memiliki titik pusat bola, kemudian jari-jari, dan juga diameter. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada tabung yang berisi bola, tinggi tabung sama dengan tinggi bola. Kemudian permukaan bola ini menyentuh bagian-bagian tabung ya. Apa yang dapat disimpulkan? Ternyata luas permukaan bola akan sama dengan luas selimut tabung. Luas selimut tabung adalah 2 pi RT. Kemudian 2 dikali pi dikali R, tinggi tabung itu sama dengan diameter bola. 2 pi R dikali diameter adalah 2 kali jari-jari. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2, 4 pi R pangkat 2. Jadi luas permukaan bola adalah 4 pi R pangkat 2. Kemudian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada setengah bola dan kerucut. Jari-jari kerucut dan jari-jari bola sama. Kemudian dari kerucut tersebut diisi oleh pasir sampai memenuhi bola tersebut. Pertanyaannya adalah berapa kali pasir tersebut dimasukkan sehingga dapat memenuhi setengah bola tersebut. Dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Karena tadi pengisian pasir ke dalam volume setengah bola tadi sebanyak 2 kali. Kalian boleh melakukan percobaan tersebut ya. 2 dikali volume kerucut adalah 1/3 pi R pangkat 2 dikali T. Kita turunkan 2 dikali 1/3 pi R kuadrat. T-nya kita ganti R. Kenapa? Karena tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola. Nah, 2 dikali 1/3 adalah 2/3 pi R pangkat 3. Nah, karena ini volume setengah bola, maka volume satu bola adalah 2 kalinya. 2 kali 2/3 pi R pangkat 3 menjadi 4/3 pi R pangkat 3. Apakah sudah paham? Kalau belum, kalian boleh mengulangi lagi penjelasannya. Sebuah bola bekel dengan jari-jari 3 cm. Tentukan volumenya. Diketahui jari-jari bola 3 cm, ditanyakan volume. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, di sini jari-jari sudah diketahui ya. Jadi 4/3 pi dikali 3 kali 3 kali 3. 36 pi. Nah, di sini kalau kita nyatakan volume atau luas dalam pi, berarti pi-nya tidak usah diganti 22/7 atau 3,14 ya. Kemudian soal yang kedua. Sebuah bola bekel dengan jari-jari 3 cm, tentukan luas seluruh permukaan bola. Luas permukaan bola adalah 4 pi R pangkat 2 sama dengan 4 kali pi dikali R-nya 3 ya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, 9 dikali 4 36 pi cm persegi ya.